لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, terlebih khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maula Khidah, para alim ulama, guru-guru agama, tuan-tuan guru yang ulun muliakan, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita sabarataan selalu dan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah bersama-sama kita mendengari bacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan maulid, juga ada mau'izatul hasanah dari Habib, dan sedikit kita menambahkan lagi menyambungi ceramahnya beliau tadi. Ngarannya nyambung di saya kita ya. Nyambung Pak. Di dalam bulan Rajab kita pasti mengingat atau mengenang kembali dengan peristiwa yang terjadi pada diri baginda Nabi. Peristiwa yang disebut Isra wal Mi'raj. Ini terjadi saat umur Nabi kita ihda wa khamsuna wa tis'atu ashhur, 51 tahun 9 bulan. Umur Nabi waktu Isra Mi'raj 51 tahun 9 bulan. Kejadian yang sangat-sangat aneh di telinga manusia, di otak manusia. Kejadian yang super ajaib, dan ini satu-satunya cuma Allah bari lawan Nabi kita. Kada suah sidin membari lawan Nabi-Nabi yang lain. Nah makanya kejadian yang paling sakti macam ini, yang paling harap kayak ini, waktu Nabi mengisahkan kepada umat manusia, ini menjadi fitnah, menjadi ujian kesan manusia. Ujian apa? Ujian keimanan. Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Apa yang kami lihatkan wahai Muhammad kepada engkau, barataan tujuannya fitnatan linnas, untuk menguji imannya manusia. Makanya saat Nabi menyampaikan wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardhi khamsatin bil ibtira'i. Kalau Nabi menyampaikan kisah Isra Mi'raj lawan umat manusia ini, berapa banyak manusia di Makkah itu nambah ambung kubiah. Istilah nabawa gitu, ambung kubiah. Bahasa orang wayah ini dibilakinya mata. Aku aja Nabi mulai malam tadi mulai sini, mulai makan di harus naik ke langit, bulit malam itu juga. Nah, jurang. Ada nama dengar kisah Isra Mi'raj langsung beriman sekelas Abu Bakar Siddiq dan kawan-kawan. Faza Siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Abu Bakar Siddiq langsung mengimani kejadian tersebut. Ada orang-orang yang tambah kafir mendengar Nabi Isra Mi'raj berkisah kayak itu bihimat hanya dustakan Nabi. Umma Ali Muhammad kau ni wahine bahari-bahari kau ni kalau bisa nang kakak ini bepandir hari ini banget pada nang la ilaha illallah ini ada bang la ilaha illallah hanya kafir dan mungkinnya la ilaha illallah. Aduh, Muhammad dipandusta benar Muhammad nih. Ada percaya kami ini kelompok Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ada percaya ini lawan kejadian Isra Mi'raj, tapi alhamdulillah kita jauh daripada Nabi Muhammad
Hidupnya kita ribuan tahun terpisah lawan Nabi Muhammad, tapi kita percaya dengan kejadian Isra Mi'raj. Kenapa kita percaya? Karena kejadian itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Orang yang kada percaya lawan isi Quran berarti kafir. Alhamdulillah kita percaya. Di dalam kejadian Isra wal Mi'raj itu berbagai macam pelajaran Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya sebelum Nabi kita berangkat itu, Nabi kita SAW sebelum berangkat Isra Mi'raj, bainaman Nabi SAW fil hijr indal bait muttaji'an baina rajulain atahu Jibril Mikail ma'ahu malikun akhar fa'tamaluhu hatta ja'u bi Zamzam fastalqawhu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril. Awal-awalnya Nabi kita berbaring di Hijr Ismail, berabah Nabi bertiga baina rajulain, yang dimaksud Mamarina Sidin Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib wa Sapuhu Sidin Ja'far bin Abu Talib. Nabi di tengah-tengah. Tiba-tiba Jibril datang, Mikail datang, malaikat-malaikat yang lain lalu membawa Nabi kita ke tepi sumber Zamzam. Nah disitulah Nabi kita dibedah dadanya. Ada juga riwayat yang mengatakan furija saqfu baiti, hatapku Nabi bungkus. Hatap di situ maksudnya bukan rumahnya Rasulullah, tapi baitu Ummi Hani, rumahnya Ummi Hani. Ummi Hani itu sepupu Nabi. Ummi Hani itu namanya Atiqah binti Abu Talib. Nabi itu waktu guring di situ di rumah Ummi Hani. Kadang-kadang Nabi kita tuh kailulah guring mendekati zuhur itu di rumah Ummi Hani. Nabi ketujuh benar guring di situ. Sampai ada riwayat yang mengatakan kehebatan Rasulullah, mukjizatnya Rasulullah, paluh sidin jadi minyak harum. Itu membuktikan Ummi Hani. Waktu Nabi guring paluh Nabi itu ditanai sidin. Ditanai sidin buat sidin dalam wadah. Buat sidin dalam wadah, diulah sidin geser minyak harum. Paluh Nabi diulah minyak harum. Karena dasar berbau paluh kita bau tarap masak. Bedain lawan Rasulullah. Ada riwayat malaikat Jibril itu turun jalan hubungan. Nah, kayak Tuhan malaikat-malaikat yang lain. Nah, sampai membedah menjadikan operasi, mau operasi baginda Nabi. Ada riwayat yang menyebut fasyaqqa minan nahri ila maraqim batni. Dibedah Nabi kita dari ujung tenggorokan sampai kepada pusat. Dibedah ujung-ujung. Dikeluarkan daripada dadanya Nabi hati, kemudian dicuci dengan air Zamzam sampai bersih sebersih-bersihnya. Lalu timbul pertanyaan, apakah hati Rasulullah itu rigat? Apakah hati Rasulullah itu kotor? Jawabannya ada. Hati Nabi gak ada rigat. Hati Nabi baik hati Nabi gak ada rigat. Hati Nabi bersih, tapi untuk menambah bersih. Nah, Nabi Muhammad itu sudah bersih, dibedah dada sidin, dibarasihi pulang, maka Nabi itu jadinya tambah bersih. Boleh hello kita ketok? Boleh. Sepeda motor kada rusak, kita bawa ke bengkel, minta lihat iakan aja, minta cekkan, diserviskan. Bagus kada? Bagus. Bini kita sudah bungas, kita permak bawa ke salon, tambah bungas kada bini kita? Tambah bungas. Bini kita tuh sudah bungas, orangnya alis bagaikan taji ayam, hidung mancung, dada dada bagaikan lebah bergantung, atau bibir tipis, hidung mancung, gigi seputih mutiara, dagu bagai lebah bergantung, wajah ayu bagaikan manggarano. Bungas sudah bini seorang kok, tapi dipermak pula, dibawa ke salon, ada dicek-cek sedikit, oh ada plek-plek hitam dikit, oh langsung dicabut oleh tukang salon, oh langsung diperbaiki. Tambah bungas kada bini kita, tambah bungas. Kayak itulah Rasulullah. Hati sidin sudah bersih, dibarasihi lagi, maka makin tambah bersih.
Nah, ketika sudah dibedah, dibersihkan dengan air zam-zam, summa utiya bi tastin min dahabin mumtari'in hikmatan wa imana fa aqraghahu fi sadrihi wa ma'la'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman summa atbaqahu summa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Kemudian didatangkan dengan satu talam daripada emas yang penuh berisikan hikmah dan iman. Lalu dimasukkan hikmah dan iman itu ke dalam dada baginda Nabi SAW, dan dipenuhilah dada Nabi dengan pekerti pengasih ilmu, yakin, dan Islam. Kemudian ditutup kembali dadanya yang terbelah itu, seraya diberi tanda dengan stempel khatamun nubuwah di belakang jasad Nabi SAW, yaitu di antara dua balikatnya. Imbah tuntung dibarasihi, dibuatilah macam-macam kebaikan ke dalam dada baginda Nabi SAW. Di situ tadi ada disebut malaikat memakai talam dari emas. Malaikat memakai wadah emas. Ini khusus untuk malaikat, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia memakai wadah dari emas hukumnya haram. Minum di cangkir emas sama dengan membuat api neraka ke dalam parut. Terlalu cakah, hidup terlalu sugih, akhirnya cangkir dari emas, piring dari emas, ada alang-alang, beretaan emas, salawar emas, gigi emas, habis emas, semuaan emas tadi bang. Terkisah minum di cangkir emas sama membuat api neraka dalam parut. Kita kan ada diajarkan demikian. Karena rancak-rancak minum-minum di cangkir-cangkir emas tuh kadang-kadang kisahnya bubuhan apa? Dan raja-raja zalim bahari itu banyak minum di situ. Islam melarang demikian, tapi pengecualian untuk malaikat, karena malaikat tidak diberati beban hukum. Ada bapak di situ diandaki iman, Islam, ilmu, yakin, hilim dibuati ke dalam dada baginda Nabi SAW. Makanya Nabi kita tuh orangnya kada penyarikan. Hilim dibuati Tuhan. Hilim itu sifat kada penyarikan. Lain hilim bahasa kita. Hilim bahasa kita itu sama kopi kepala. Gitu dibuat dalam dada yang baik, gelembung dada. Hilim sifat kada penyarikan dari apa namanya baginda Nabi itu luar biasa. Kada pernah Nabi sarik disambati orang, urihim dia Nabi, dicaci maki orang, santai Nabi. Ya apa-apai orang, Nabi kada bisa sarik. Berdakwah ditawak orang pakai batu, malah ditawari malaikat. Mati ikah berataan tuh mohon pasti dulu. Jangan Nabi kita, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni masyarakat ulun karena mereka belum tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri petunjuk mereka karena mereka belum tahu. Itulah Rasulullah. Pemikiran Nabi kita itu bijaksananya luar biasa. Andai Nabi mengambil tindakan cepat, bunuh semuanya, habis mati anbian. Dan ada lagi iwitnya, tambuk pakai hintawan. Tapi karena Nabi kita memikirkan itu, amun abahnya kada beriman loko anaknya, anaknya kada beriman loko cucunya. Itu pemikiran Rasulullah. Jauh Nabi itu memandang ke depan. Gitu loh. Nah jadi Nabi itu hilimnya luar biasa. Karena penyarikan lalu-lalu Nabi kita. Betul, orang hendak bahwalnya Nabi kada sarik juga. Tapi kada sariknya Rasulullah, mun melihat Allah Ta'ala atau hukum Allah Ta'ala dilecehkan, Nabi pasti angkat bicara berdahulu. Ida Rasulullah itu disebut ya'fu anid dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhuyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Ini sifat Rasulullah. Apabila sidin orang bersalah lawan sidin, dimaafi sidin aja. Sidin kada peduli. Orang mau apa, Nabi memaafkan. Khalas, tidak ada urusan dengan aku ya Nabi. Kumaafkan bila menyangkut urusan pribadi. Tapi wa idza dhuyya haqqullah, bila hak-hak Allah Ta'ala dicaci maki,
dicela, dinodai, dikotori, lam yakum ahadun lighadabi. Belum ada orang nang berdiri, Nabi sarek berdahulu dah. Walaupun Nabi kada bisa sarek, tapi bila hukum Allah dinistakan, nang berdahulu sarek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu Nabi kita orangnya, ada kita paling. Bila urusan agama dicaci maki, anai. Bila urusan pribadi dihujat orang, amok. Bawa ke polisi langsung. Jauh berbeda kita dengan Nabi Muhammad. Mudahan kau meniru Rasulullah kita. Kada penyarikan, kegelatan hidup kada penyarikan. Usia penyarikan hidup sampai aku berparah. Jadi laki penyarikan, aku bisa jadi bini. Isi laki penyarikan, ada kau salah sedikit abang panci. Kalau salah sedikit abang piring. Aku baik salah banyak kira laki nalayan. Apa lo bertahan tapi menyakitkan. Tidak perlu saya lebih memilih bercerai daripada menderita seperti itu. Itu ibu pikir dia. Laki ini orangnya temperamental, ringan tangan, orangnya langsung salah dikit pukul lawan bini. Islam melarang lelakian memukul bini. Sasarik lawan bini kada boleh memukul bini. Kalaupun hendak memukul, tapak di telapak betisnya. Itu kan ada istilah memukul menciderai. Ini sudah sarik lawan bini, ambil HP tawakan kamu habini. Apa nak ada ditawakan kamu habini? Tahabat gunting-gunting ditawakan. Untung bini bisa main kuntau. Kau akan lepaskan. Laki-laki macam ini, ya Allah. Ngapain bu bertahan dengan laki seperti itu? Carilah bu laki-laki biasa. Allah tinggalkan laki-laki seperti itu. Agama pun kada nyuruh bertahan juga. Bahkan di dalam sidang taklim di pengadilan agama, kalau sudah laki wani memukul menyakiti fisik bini diberi hak melaporkan ke pengadilan agama. Lapor, dahi biru, muha biru, macam-macam, batis timpang sebelah gara-gara laki. Sandal udah nyebelain sebelah, tangan berdari murok. Ayo diberi kesempatan bu ibu menggugat, itu diberi kesempatan karena agama ini adil bu ibu. Adinu yusrun, agama itu mudah. Agama tidak memberati seorang wanita bertahan dari seorang laki-laki yang jahat. Agama pun memberikan jalan keluar. Silahkan mau terjadi perceraian, karena ini perceraian yang dibenarkan oleh agama. Yang salah tuh bu ibu, yang salah tuh pian minta cerai kayak ini. Laki hendak babini pian minta cerai, itu salah. Sebab yang menyuruh lelakian babini lebih pada seikung itu Al-Quran. Kalau anda meminta cerai saat laki anda ingin nambah istri, berarti anda meminta cerai tanpa ada udzur syar'i. Kada boleh bu ibu. Perlu dipahami itu oleh anda semua. Kayak apa lagi? Hidup. Masih teruntuk hidup. Memang kayak itu aturannya. Tidak boleh ya. Kata ujar aku daripada makan hati lebih baik aku minta cerai. Jangan bu ibu. Harus akan aja. Ini lama kelamaan akhirnya terbiasa juga. Nah itu kenapa paling memang sakitnya tuh sebulan 2 bulan menyandang. Ada rela berbagi mahir sorangan pak mau ngunyut piala. Yang ini kan pialanya bergilir. Sudah paling sebulan 2 bulan terbiasa lah. Apa lagi itu lah. Ahsan. Nah lamun kayak laki memukuli bini tadi sudah. Itu hak yang ada dibenarkan bagi pian kayak itu. Sudah aku kada tahan kayak ini. Bolehkah aku minta cerai? Boleh. Agama membenarkan karena lakinya orangnya temperamental. Dikit-dikit bamamai. Bo, oi, sanggup lah pian bisi laki pamamayan. Nah, ada sanggupnya, ada sanggup. Nah berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisi bini pamamayan itu disuruh bertahan. Karena di sini ladang pahala untuk anda wahai para lelaki.
ladang pahala untuk Anda semua. Ketika bini pian ngomel-ngomel, bini pian harumbu kayak hantu umbun. Pian sobar, di situ ladang pahala di pian. Kada mustahil pian nang jarang tahajud, pian nang kada ahli zikir, pian nang kada talalu alim, pian nang kada ahli sholawat timbul jadi wali hanya dengan bermodal sobar. Mamainya bini itu didengari. Sobar dengari itu nah. Ya Pak Mamai, anai, ada jawab jadi wali pian. Lakas jadi wali. Dan perlu diketahui oleh laki-laki kenapa ibu-ibu tuh makan rancak bemamai. Kenapa bini-binian ini rancak bemamai di rumah? Karena inya keuyuhan, Pak. Inya keuyuhan. Mulai dari bangun guring, inya berataan mama atau urusan rumah tangga. Mulai dari bangun guring, inya sembahyang subuh, selesai sembahyang subuh menjarang banyu. Tonton jarang banyu mengolahkan teh, habis itu mengolahkan sarapan, memandiri anak, membajui anak, matar anak pulang sekolah, bata tapas, bada dadai, menyapai rumah, malap lantai. Terulang setiap hari seperti itu. Kalau istri Anda tidak diberikan refreshing, wajar istri Anda ngomel-ngomel, Pak. Karena ini uyuh, Pak. Uyuh benar bini pian. Jadi sebagai lelaki yang baik, pian perlu membantu bini pian. Pian perlu membantu bini pian. Turutilah Rasulullah. Rasulullah itu mengginingi bini sidin. Apa yang digawi bini sidin? Rasulullah mengginingi. Pertanyaan ulun lawan pian, pernahkah pian jadi laki selama berumah tangga pian mengginingi bini? Laki ya. Cobalah giningi bini itu, bini bata tapas seorang mendadai kainnya. Bini malap lantai, seorang basa sapo. Pernah lah pian kayak itu? Harus, Pak. Harus, Pak, pian kayak itu. Dicoba lah pian menggini bini pian. Jadi pian tahu apa rasanya penderitaan bibinya di rumah. Aku jangan paham bini itu harumbu hari-hari. Ini keuyuhan, Pak, jadi harumbu tuh. Makanya pian gini kayak itu nah. Makanya pian gini. Nah, kalaupun pian kada hendak menggini, pian tambah isi, kong lagi bini. Supaya meringankan beban inya. Jadi inya menyandang itu berdua dalam rumah. Itu nah, paham kah? Ngomongnya jadi bini dulu ya. Diangkat kami hampas. Tahu rasa. Jadi adil lelaki binian karena beradaan. Nah, sifat hilim ya, sifat hilim. Ada penyarikan belajar hidup tuh ada penyarikan belajar ya, belajar ada penyarikan. Apalagi jadi tuan guru jangan penyarikan. Belajarlah kita melayani umat sepenuh hati. Layani umat sepenuh hati, jangan menutup diri terhadap umat. Kemarin Habib bin Asgab bin Hasan bin Ahmad Baharun berpesan kepada kita, kepada Al-Fakir, sudah kamu jalankan dakwah sepenuhnya. Kamu berbaur dengan masyarakat. Kamu jangan menutup diri. Masyarakat yang bagaimanapun, umat yang bagaimanapun belangnya menghadap kepada kamu, kamu jadikan dia sama seperti kamu. Jadi tidak ada jarak di antara kita. Tidak ada rasa lebih satu sama lain di antara kita. Tidak ada. Kita belajar kita ini sama aja. Kita belajar kita ini sama aja gitu. Berhadapan lawan orang awam, ya kita pun awam. Belajar jangan sampai kita menutup diri. Gitu nah, artinya berbaur tetap santai gitu, santai. Nah, makanya biasa mohon maaf Al-Bagir dimanapun acara Al-Bagir selalu melayani. Selama Al-Bagir kawat, Al-Bagir melayani gitu nah. Kadang-kadang jamaah itu cuma modalnya cuma ingin melihat. Biar kada bersalaman lawan guru, yang penting melihat. Kadang-kadang panitia nomor rute. Ini guru nih naiknya jalan sini, buliknya harus jalan sana supaya umat kada tahu bahwa guru bulik. Jangan pian. Jadi panitia jangan kayak itu mengkhianati umat namanya. Umat cita-citanya hendak melihat guru, tahu-tahu banyak dihadangi gurunya bulik dia. Kecewa pian orang. Sakit hati orang. Berapa banyak umat Nabi yang disakiti hatinya. Sasaknya umat Nabi yang penting cukup melihat. Namun bakajal basalaman, namun maaf. Kan kada kasurungan tangan deh. Apalagi nama salaman ini bisa kada mengingat. Balik kuhai magok palang guru ya. Tropet ya. Kasih lahu sini kasihan. Sudah melihatnya guru assalamualaikum salam. Itu selesai.
biar semuanya disapa kayak itu nah. Jadi bagus kayak itu. Ini kan ada alehan panitia langsung hilang tuh gurunya. Saya mau mahadang berdiri, ada nambah tengah jam dah mahadangin. Gurunya kulit di jurang, TikTok langsung orang lamah lunglai jadinya. Nah jangan kita kayak itu lah. Layanilah umat sepenuh hati selama kita masih mampu, kita layani umat dengan sebaik-baiknya. Nah jangan jadi tuan guru penyarikan, jangan. Ya Rasulullah diberikan sifat hilim luar biasa. Lalu imbah dibuati itu Nabi kita dicap dengan stempel khatamun nubuwah. Dicap dengan stempel khatamun nubuwah Nabi kita. Mbah selesai pembedahan, ditutup kembali, mbah dibuati kan ditutup kembali, lalu distempel di baina katifah. Di antara dua belikat Nabi SAW itu ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu bentuknya halus, nah kayak hintalu burung puyuh kurang lebih, bisa halus lagi. Itu terbentuk di belakang baginda Nabi SAW. Stempel itu kayak urat tapi bertulisan Allahu wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Di sisinya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Bertulisan di belikatnya baginda Nabi SAW. Apa artinya khatamun nubuwah? Khatamun nubuwah tersebut, satu, Allah wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh, itu visi dan misi dakwah Nabi Muhammad. Jadi kalimat Allah wahdah Muhammadun abduhu wa rasuluh itu tujuan Nabi diutus ke muka bumi. Apa Nabi dikirim ke muka bumi? Ya ini untuk menyampaikan Allah wahdah la syarikalah, menyampaikan Muhammadun abduhu wa rasuluh. Itu aja tugas Nabi 13 tahun di Makkah, itu aja yang disampaikan Nabi. Penuh dengan tantangan, rintangan dihadapi Nabi. Ini visi dan misi utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi yang disuruh oleh Allah Ta'ala, tentunya Allah Ta'ala kadang membiarkan Nabi kita itu celaka. Maka diberikan jaminan oleh Allah, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Hadapkan wajahmu kemana saja, fa innaka mansur, engkau pasti ditolong. Ini jaminan dari Allah. Bahasa kitanya kayak ini, ya Allah Ta'ala. Muhammad, sampaikan saja kepada umat manusia bahwa nang bujur jadi Tuhan itu Allah. Nang jadi hamba, nang jadi utusan Allah itu Nabi Muhammad. Ikam sebagai Nabi. Dan ikam dalam menyampaikan ya Allah, jangan sungkan-sungkan, jangan takutan. Siapapun yang ikam hadapi, sampaikan. Jangan takutan. Karena sudah kujamin kemanapun engkau menghadap fa innaka mansur, engkau pasti ditolong. Ini jaminan dari Allah. Visi dan misi yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad dijamin oleh Allah keselamatannya. Makanya Nabi kita tuh tidak pernah takutan berdakwah. Jurang di situ orangnya jaga-jaga. Tetap Nabi mengatakan ubudullah wala tusyriku bihi syai'a. Ada takutan Nabi. Berdiam para Abu Jahal, berdiam para abu-abuan yang lain. Ada takutan Nabi kita. Kenapa? Ada jaminan fa innaka mansur. Nang menjamin Allah, la yukhliful mi'ad, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, sudah ada jaminan dari Allah. Makanya Nabi kita tuh lihat berapa kali percobaan pembunuhan kepada Nabi pasti gak ada berhasil. Berapa kali percobaan orang hendak mematikan Nabi kita, mulai dari memang rumah Nabi dikepung sampai Nabi disantet, ada dan kau mematikan Rasulullah. Karena Nabi sudah fa innaka mansur, ditolong Nabi kita tuh, ditolongi oleh Allah Ta'ala. Coba bayangkan waktu Nabi malam hijrah tuh kan, Nabi hendak pindah dari Makkah ke kota Madinah. Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum Nabi pindah, 1 tahun sebelum pindah ke kota Madinah. Jadi terdahulu kan khatamun nubuwahnya sudah ada. Itu rumah Rasulullah dikepung. Itu pian jangankan manusia, tikus lalu. Saking rapatnya batis musuh. Pokoknya bila Muhammad keluar, langsung kita selesaikan. Siap, beletaan. Wah, berbaris agar batis. Jangankan manusia, tikus lalu pasti ketahuan. Tapi di hati janji Allah kan fa innaka mansur. Nabi itu ditolong. Menurut akal, Nabi pasti mati. Yalah, menurut akal manusia nih, pasti Nabi itu mati. Tapi di hati ini menurut Allah. Menurut Allah ada, lihat skenario Allah Ta'ala.
Semua yang terjadi di muka bumi tidak ada yang kebetulan. Sabarataan sudah disetting, diatur, diskenario oleh Allah Ta'ala. Arti lah kan? Bahasanya tau. Kalau kata arti diatur, sudah bujur-bujur diatur oleh Allah. Ini jadi ini naga ini naga ini. Ada dalam kebetulan, ada. Sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Lihat manusia yang mengelilingi rumahnya Rasulullah. Sampai jamnya Nabi keluar pada rumah, tiba-tiba mengantuk berjamaah. Kuringan, beritakan. Mama jaga nih, bukan kafir Quraisy. Kuringan semuanya. Aneh lah kok. Jadi nang sabalai langgar sama sigit kan? Sama sigitan ini nah. Guring baik, mustahil dia. Ayo kira-kira nah, guring baik. Mau lah kira-kira. Mun seikong berdua dan mengantuk wajar, ngantuk. Tapi lama mengantuk berjamaah mustahil dia. Ini dasar ulahan Allah Ta'ala yang ini nih. Bukan diguringkan. Guringan lah berarti besampok. Guringan kayak gitu. Rasulullah dapat isyarat. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Di hadapan diulahkan dinding, di belakang diulahkan dinding. Mereka tidak baca melihat. Iyalah karena melihat guring. Rasulullah membuka lawang bismillah, Sayyidina Ali menggantikan posisi Nabi Muhammad. Rasulullah keluar melihat guring semuanya. Lihat deh, Rasulullah orang yang jenius. Supaya perjalanan Nabi itu bisa cepat sampai dan musuh lambat dalam mengejar target, musuh lambat menyasar lawan Nabi kita. Nabi kita mau ambil pasir, ambil pasir, baru bui di kepala atau lingkungan. Nah, kelilingi Nabi itu lingkungan di baru bui. Ini strategi Nabi supaya Nabi di perjalanan ada ibarat orang kita bangun kan langsung menyasar dari segi kepala loh. Itu pintarnya Rasulullah, jenius Nabi kita. Nah, diandaki pasir semuanya diandaki. Selesai, aja Nabi berjalan menuju ke rumah Abu Bakar Siddiq. Berjalanlah Nabi pulang. Udah, Baya sudah Nabi jauh di perjalanan sampai Nabi sudah ke Gua Tur, singgah pulang. Nabi menghilangkan jejak. Itu strategi dakwah Nabi. Musuh bangunan, saikong bangun, nah biar begintas ano mata, bahan ano asal ada nang lurung di kepala. Ya baik, wah jadi kok terangan di kepala. Kau kan jadi yoki kepala kau, udah deh di sini kau. Ya baik, kepala kau gini pasir, ya kau lo kemana aja, semua ini kau. Kalau tidak, orang kafir deh, modelnya tuh itu. Kau juga pasti sama. Ini Muhammad bisa kalau barang ini nih. Ayo sudah, aku diselesaikan. Berita nama hantam. Aku ya Sayyidina Ali. Nah, jawabannya lain manusianya. Ali bukan target pembunuhan. Orang kafir Quraisy target pembunuhannya cuma Nabi Muhammad. Beda dengan PKI. PKI siapa yang ada hantamnya. PKI itu kan nang ditargetkan Jenderal Ahmad Yani. Dan ditargetkan utama. Tahu-tahu si Ferry Tindian pasti pada pengawal di muka. Inya tuh bertugas di situ hari malam. Padahal itu bukan target, tapi karena Inya ada mengetahui gerak-gerik PKI, akhirnya dor kena timbak juga. Mati juga Inya. Padahal Inya lain sasaran lain. Jaganya PKI nang nyerang Sayyidina Ali itu hantam bendi juga. Tapi ini orang Quraisy sudah hendak aku di Sayyidina Ali. Nah, banyak. Mana Muhammad? Kayak tahu di Sayyidina Ali. Nah, lari yuk, sasah. Dikirim bukan lagi. Wah, menyasahi lawan Nabi kita Muhammad. Nabi ini pulang nyaman banget dicari. Kenapa ya nyaman dicari? Di mana Nabi bekas berjalan pasti bawa harum. Nah, makanya orang kafir Quraisy itu ada yang ahli tatabu'il athar, ahli mencium bekas telapak batis. Telapak batis Nabi itu bawa harum. Jadinya naiki kuda, batis di atas, kepala di bawah. Kafir atau saking saktinya nya. Bagiannya mahimot, ini batis Muhammad ini. Ya, begini langkahnya. Iringi. Akhirnya didapatnya. Kalau ada salah Suraqah namanya. Suraqah itu ahli tatabu'il athar. Suraqah itu ahli mencium bekas telapak batis. Tahu bau Muhammad kayak ini. Ciri khas Rasulullah itu ada minyak harum nang dada baunya di dunia. Paling harum awak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diiringi Suraqah. Stop ya Suraqah. Di sini baunya tadi ya. Suraqah cium.
Nah, mahingot. Di dalam di Sorakah, dalam gua sur ini ada Muhammad. Dia bukannya berpikir Sorakah yang kau nyamban. Kau kada melihat kalau lebe besarang nebe Muhammad masuk. Muhammad masuk rakai sarang lebe itu tahu kan? Mau bener kau kan? Ada aja Sorakah hidung pun kadang karena corona kan? Baik. Corona mencium nah bersih di Sorakah. Oh ada dalam kitab ada itu. Oh bahasa yang tersirat maksudnya bukan yang tersurat. Ini paham netizen ini benar-benar ngarang. Ada mengarang tuh bahasa tersirat maksudnya. Ini Muhammad masuk pikirakan mulai aja. Nah, pikirakan pasti rakai gitu manusia makanya Muhammad membuat. Ini laba-laba adanya Sorakah baunya di sini nah. Akhirnya debat ambil keputusan pulihkan kita. Akhirnya Nabi kita pun selamat. Bebas Nabi karena tidak terjadi pembunuhan. Karena apa? Maka Nabi selamat sudah tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Mansur Nabi kita tuh ditolong oleh Allah Taala. Makanya Nabi tidak ada tokotan ke dakwahnya. Sama kita para ulama. Kalau sudah disuruh guru kita berjalan, ada jalan terus. Jalan di kamu. Wal tubuli wal cangkali. Tukul biar berjalan insya Allah barokah. Sudah berjalan aja sudah selesai. Itu nah berusaha nangpin abut macam-macam. Langsung wal tubuli wal cangkali sudah. Itu aja. Ada batin repot. Guru sudah menyuruh. Itu nah jadi ada apapun yang kita hadapi di kemudian hari di dalam dakwah kita ada tempat bercurhat kepada guru. Guru yang jadi pelindung kita. Guru yang menjadi benteng pertahanan kita. Sebagaimana Abah Guru Sakumpul Bahari. Abah Guru kan Abah disuruh berdakwah, hati macam-macam loh fitnahnya kawan Sidin. Sampai percobaan orang hendak membunuh Sidin ada. Percobaan Sidin ada percobaan hendak dibunuh lah. Kalau ulun alhamdulillah ada. Tapi ada percobaan hendak diserang oleh sama rapat kampung. Udah sana kami hendak kami hidup orang dia gampang dapat telepon guru ada nih di rumah kami nyarang pian kedenya ulun nah sana pak kami sana hidup boleh pak ada masalah tapi alhamdulillah Allah Taala bertolong kan jadi orang nyarang ada aja cuma sawah abut nah sampai ke hari tulak itu dikawal ada kalau ada dikawal karena ini masih rawan dalam papanasannya dikawal kan dikawal kalau kita ada yang menjaga tengah timbuk belum dia bisa main tahu malah paskan kada bisa main gitu nah paling pun orang memandangkan seorang muka orang lagi kayak itu tuh Rasulullah Abah Guru percobaannya tak dibunuh ngeri sih dia terus Abah Guru berdakwah bila ada masalah sih kepada Guru Bangil. Bila ada masalah telepon guru panggil guru ulun nang kayak ini masalah baik masalah apapun beratan guru panggil mau Sidin dapat duit ada diberi orang duit Sidin guru duit ini apakan tukarkan ke tanah di guru panggil tukarkan ke tanah ada arahan dari guru nyaman bin orang bisi guru tuh orang bisi guru nyaman meminta arahan guru dipatutkah demi minta arahan kepada guru gitu. Nah di sini medhi tahu tangan jiwa ikamnya. Ini orang baca nasib itu tangan kanan ini masa lalu, tangan kiri ini masa depan. Medhi tulisnya. Oh di sini ya. Nah, itu. Orang hasil perusahaan. Kita dikembangkan. Ya Allah ya Rabbi. Mau ada izin dari guru? Kita usahakan. Lagi umah namanya roh misalnya, keramat yang paling ampuh di dunia namanya roh palalai, najui. Ini web streaming di mana? Kalau rekaman aja bagus ya. Web streaming di Europe melihat.
duduk laki. Pikir mana dibunuh bininya. Ibu-ibu ini ya kayak itu ya sudah urusan nang itu. Kondisi lamanya. Kami dulu yang urusan kada duit, kami masih bisa sobat. Urusan laki punya masalah macam-macam, kami bisa menerima. Laki bisi hutang, kami bisa membayarkan bersama-sama. Tapi kalau urusan di madu, kami tidak akan bisa kerjasama. Kami tidak rela hidup kami di madu. Tidak rela kami. Sedikit pun rasa cinta ini tidak mau terduakan. Itu tuh binian tuh. Jadi sifatnya biniannya hanya mau loh. Mau berbagi. Itu harus sifat. Jadi kesian dia lelakian nih. Padahal dia zamannya yang ini nih. Zamannya yang ini. Zaman ini binian lebih orang banyaknya. Ini mendekati kiamat. Inna min asyratis sa'ah kata Nabi. Sebagian tanda kiamat ayyur fa'alaili wa yadhharal jahal wa yafshuz zina wa yushrabal khamar wa yaqsuran nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimul wahid. Mendekati kiamat, binian banyak, lakian sedikit, 1:50. Banyak binian nggak ada pakai. Ya, oleh karena itulah, makanya ibu-ibu harus paham keadaan zaman. Nah, kalau ibu-ibu hidup di zaman ini, berarti ibu-ibu hidup di zaman yang binian lebih banyak daripada lakian. Disinilah lakian disuruh menambahi bini banyak-banyak supaya anak lain-lain itu kepakai. Tolonglah kita mengerti keadaan seperti ini. Kami menginginkan hal seperti ini bukan karena nafsu, bukan karena nafsu, tapi kami karena ingin menjalankan itu, menjaga, meminimalisir, memperkecil skala perzinahan di muka bumi, supaya artinya wanita itu ada yang memakai. Izinkanlah kami beristri keempat lain. Ulun biar menyampaikan ini berat sebetulnya. Satu, jangankan kurang masalah ini ulun dulu. Tapi kata apa ini harus disampaikan agar umat mengerti, agar umat mengerti perkembangan zaman. Woi, sadar kau? Woi, nerima kagak ada kan? Caranya kado itu, bini siapa itu lah? Aduh, so ada itu bang ibu kada punya kada itu kada. Pada maksa disahkan bener. Ingat sarek, mbah dibeli. Mbah juga berhaur bang le, beli pada berhaur ya. Kayak itu bang zaman ini lah luar biasa benar. Gimana layaunya nih? Kisah itu tadi jauh ke layaunya singkat. Kisah guru tadi lah. Jadi guru sekompol dia bertukar pendapat, harus guru panggil bertukar pendapat sih, apapun sih bertukar pendapat. Selama pengguruan masih ada kan nyaman orang bisi guru, nyaman dia, nyaman kita arahan, kita nasihat, kan nyaman kayak itu. Menghidup kada berguru, ya nangkaya hayam kada berkurungan, hayam kada ada bisi tuan. Mana-mana patok sini, nen kayak mari baik, ada tahu lah. Orang ada di bisi guru, ada belampu. Lampu hantam terus di sini patok, sini makan, sini hantam, sini bantes, makan terus. Ada peduli halal ke haram, orang kan berguru karena. Tapi kalau kita berguru kan kita tahu ini aturannya halal, ini aturannya haram. Itu kan, nah haram jangan diambil, nah halalnya jadi ambil. Itu, ada ini kan ada, yang penting aku dapat. Apa aja berhikmat, jangan kan cari nah haram aja apa. Itu. Naguna Romai Rama tuh, mencari halal susah ya, kalau mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Lagunya namanya tuh, jangan didengar. Itu lagunya tuh, jangan ditabang, jangan ditabang itu bisa membunuh orang. Ada Romai Rama menyidik itu. Jangan ditabang itu bisa membunuh orang.
Ada 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Banyaknya nah halal lah. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Cara nak makan banyak juga, mulai nah halal sampai nah haram. Termasuk nah haram jual kehormatan, haram. Jadi sambilau. Paham ya lo sambilau? Lahong. Nah mau bener. Tahu lagi ya. Kalau lahong udah mengerti juga. Tapi ngerti deh lahong. Lahong itu WTS deh. Ya WTS itu jadi bahasa sini, bahasa Banjar itu lahong. Lahong gitu kan. Jadi haram nah itu cari makan di situ. Jadi kita mencari ini nah halal-halalnya aja. Jangan nang haram diambil, jangan kasihan, jangan biar. Jangan mencari makan tuh di atas penderitaan orang lain, jangan. Handakan payo YouTube seorang orang diadu domba. Handakan payo anu jualan seorang orang di macam-macam itu namanya makan di atas penderitaan orang lain. Paham menjepit derajat itu masing-masing. Kalau usaha ada dengkian, kalau usaha penghirian, rezeki itu masing-masing sudah. Nasib kada sama. Itu yang beda dengkian lah. Hidup mengatakan pejabat sama pada pejabat akur lah. Tuan guru sama pada tuan guru akur-akur. Tukang taksi sama pada tukang taksi akur-akur. Tukang jualan lawan tukang jualan lain akur-akur. Nang buhuma sama pada buhuma akur-akur, jangan begirian. Nang hendak kawin sama pada hendak kawin, jangan begirian. Itu ternyata parabut bakalah singkong. Itu orangnya aku tak parabut. Ya rumah irama mah hendak kiri karahim. Ya Herman mah hendak kiri karahim juga. Tapi rikanya nawan rumah. Herman kada mau terima. Akhirnya Herman menghalalkan segala macam cara. Herman kada terima. Apa dah dipikirkannya rumah irama supaya mati. Udah lo suruhnya anak buahnya, maulah rem mobil rumah irama blong. Pas terbulung rumah irama, gara-gara rem blong gitu. Meledak mobil rumah irama lagi gempangan. Untung sawat pakai yuhur keluar. Rumah iramanya, sebelum meledak tuh. Hilang ingatan rumah irama tuh, sawat hilang ingatan. Untung aja alwi wan budi yang dalam mata. Bawa aja alwi kalau masih sedikit lah ditambahin sedikit. Budian pulang hari-hari membawa rumah irama mundur ke sungai. Sampai rumah irama ingat si Budian hampir bertatapas rumah irama mundur. Penyanyi Budian ya, hai orang asing, siapa namamu? Pas terbayang-bayang wajah di karahim. Apa ada rumah irama ancap hendak bulik lagi. Kegenangan pacang calon seorang. Apa ada rumah irama bulik langsung ke wartel. Kalau kita telekomunikasi, nelpon bahari HP ada. Nelpon dari karahim. Aku Roma. Roma sudah meninggal, jangan karahim. Roma sudah meninggal. Tidak, Rika. Tidak, Rika. Aku Roma yang asli, Rika. Buktikan kalau kamu Roma yang asli. Lu penyanyinya, kamu mau bukti apa, jangan Roma? Penyanyi sih. Coba kamu mengandalkan sebuah syair yang bisa mengingatkan kepada sesuatu. Apa ada lu bernyanyi Roma yang ini aku kekasihmu yang dahulu. Dari karahim dengar, kamu Roma yang asli, besok apa akan nikah, datangi ke gedung, siap ke Roma. Sudah beli abahnya nikahkan pun nikahkan dari karahim dengan saudara Roma. Jadi ada Herman tak kacun, Herman langsung lihat rumah irama ada, dikira mati di Herman sudah gitu. Ngomol banget di Herman, dendam ulah camoh acara aja. Kalahi jadinya. Rumah irama harap kan pun tahu. Kalah Herman dia ditangkap oleh polisi, akhirnya Herman masuk penjara, Bonang masuk penjara, tapi Bonang kawa keluar, Herman belum kawa. Akhirnya karena Bonang memikirkan sesuatu hendak menyelamatkan Herman. Nah itu lalu rumah irama sudah ke anak Sibir, anak Bibi nyaratnya anak. Itu lalu Herman keluar, direncanakannya penculikan terhadap anak rumah irama.
Itulah judulnya Badai di Awal Bahagia. Sambungan daripada melodi cinta. Apa kabaran? Nah, penggemar Mairama kan. Orang mengisahkan Herman bener, jadi kita kata situ. Ini dengki, nya kita terima lawan keadaan kayak itu. Nah, kembali ke khatamun nubuwah sikit lagi nah. Jadi khatamun nubuwah itu isinya ada visi dan misi dakwah Nabi Allah wahdah itu. Kemudian ada isi jaminan keselamatan untuk Nabi, dan khatamun nubuwah itu bentuknya segitiga. Apa? Segitiga seperti iPhone. Telur bulat yang di antara belikat burung puyuh merpati ya, seperti itu. Apa namanya di dalam situ lalu bertuliskan Allah wahdah, dan di luarnya bertuliskan awajah Yezushi kapan ada masuk. Kita kada pernah melihat khatamun nubuwahnya Nabi. Sahabat-sahabat Nabi pun cuma orangnya yang melihat. Di antaranya Sayyidina Ukasyah yang pernah melihat khatamun nubuwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu Ukasyah mengatakan bahwa Nabi pernah kapukul awaknya. Aku jadi Nabi hari ini tak berilaan, mohon aku ada salah berbuat ikam. Siapa merasa Anda aku tak salah berbuat ikam, angkat tangan. Aku Nabi tak rela. Ulun jawab Ukasyah. Pian suah tak salah ulun. Di mana ya Nabi? Waktu pian di perjalanan, pian mahambat kuda akan belakang ulun. Waktu itu ulun kada berbaju. Acol baju pian wahai Rasulullah. Sahabat yang lain geram melihat Ukasyah ini terlalu asap lawan Nabi, terlalu purun lawan Nabi. Terlalu asap, terlalu purun tuh bahasa Banjar mau dibaca. Lain terlalu asap yang gebul kukus. Terlalu asap itu apa namanya? Terlalu tega atau asap purun tuh tega. Terlalu tega dengan Nabi. Masa Nabi hendak dicambuk juga? Sudah didatangkan. Dah jangan Nabi, ini bukan urusan kalian. Ini urusan aku dengan Ukasyah. Akhirnya diunjuki cambuk. Nabi pun memacul baju. Ya, melihat macam itu pun jadi Ukasyah langsung marah ke Rasulullah, mengucuk lawan Rasulullah. Akhirnya siapa nang untung? Ukasyah. Bah, ya sahabat ngalahin. Pintar bener sekong ini. Kayaknya tahu kita kayak itu juga marah ke Nabi. Nah, cuma alasan kan itu ada purun aku jauh Ukasyah Muhammad Nabi pasti kurelakan sudah. Cuman aku tuh penasaran nggak melihat itu nah. Apa hendak mengucuk nang itu nah. Oh, Masya Allah, itu politik Sayyidina Ukasyah luar biasa. Nah, ini kejadian seperti ini ada di apa namanya yang distempel itu pas setelah Nabi dibedah. Nah, ini terjadi di waktu malam Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Panjang kan kisah Isra. Jadi ulun sengaja memakai pedoman kitab di mana-mana ceramah supaya artinya kisahnya itu bersambung. Jadi mulai subuh tadi kan di awal-awal tuh sambungannya nih tuh di Bahawar malam ini sambungannya situ pulang. Panggungannya melek masalahnya di YouTube. Jadi umurnya sama kita aja ingin tahu ceramahnya. Jadi paksa ulun ini bersama kita. Jaganya kada dengan melek ulun soking itu gini itu tak sebulan. Kada minek cari bahan. Makanannya sudah di lab kayak ini mau ada mau ya sudah. Ya udah. Pokoknya bila mau ceramahnya sama, jumlahnya sama langsung malam ada jadi orang buntun. Mau ada mau harus berbeda kata. Tapi niat kita dakwah, bukan niat kita mencari subscriber, bukan. Kalau niat kita mencari subscriber terlalu murah ya. Kalau YouTube kita tuh alhamdulillah baru sebentar beroperasi 3 bulanan lebih, itu subscribernya sudah berapa hampir 20.000. Hampir 20 ribuan lah subscribernya. Alhamdulillah. IG Guru Yanur Real namanya. Silakan di tag IG kita. Di follow Instagram kita Guru Yanur Real. Itu baru beroperasi kurang lebih 2 bulan. Tapi pengikutnya sudah 20.000 berapa itu. Baru 2 bulan beroperasi. Jadi di situ kita bisa meletakkan ini dakwah ini, ini nasihat ini. Jadi umat ini banyak nongkrongnya di situ. Banyak umat Wayahidi pian, umat Islam ini banyak nongkrong di alam gaib. Jadi mau kada mau tuan gurunya harus masuk ke alam gaib juga.
Nah, di sini kan alam nyata, ini melihat alam nyata. Tapi nongkrong di alam gaib itu lebih banyak. Di dunia maya tuh lebih banyak melihat. Bahkan ada yang kadang malu dulu. Pas lagi bak, baru udah tahu dulu. Asaan sih tuh kayak guru yang nor aja. Tapi jadi HP itu gendal orangnya aja. Halusnya lagi kiripannya lo boleh aja. Ya kayak kok jualan. Mau bener. Ya kalau pada munnya iya, biar guru yang ulun kalau mereka pasang aku kan. Iya aja banyak. Aku kali jujuran nggak. Nah inilah di antara obat yang Islam yang Allah Allah sampaikan. Kalau kau minta halal dan kau diambil paham. Jadi Allah sampaikan tadi itu kesimpulannya satu, bersihi hati. Sebagaimana Rasulullah membersihi hati, kita bersihi hati juga. Kemudian yang kedua, belajarlah kita hidup pada penyarikan. Yang ketiga, kita tadi memahami isi daripada khatamun nubuwah dan kita paham, insya Allah orang-orang yang terjun ke dalam dakwah itu semuanya di dalam jaminan fa innaka mansur. Semuanya insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kira-kira kesimpulan tausiah yang dapat beliau sampaikan. Kurang lebihnya minta Allah, minta halal, minta maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah boleh datang ke sini lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudahan kawan ke bini lagi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung merpati, burung buburak, itulah nama-nama burung. Anak singa, gugur kajurang, matik. Subhanallah wa bihamdik, syadana ilahi dan astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.